Halo semua, selamat datang di layar kaca. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Kong the Skull Island. Film ini bercerita tentang para penjelajah yang penasaran dengan keberadaan pulau baru yang sama sekali belum orang-orang ketahui apa yang ada di dalam pulau tersebut. Jadi, segera siapkan posisi rebahan atau duduk tenyaman kalian dan inilah Kong the Skull Island. Pada tahun 1944, dua pilot tempur Perang Dunia Kedua, pilot Amerika Hank Marlowe dan pilot Jepang Gunpei Ikari, terjun payung ke sebuah pulau di Pasifik Selatan setelah pertempuran udara dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi pertarungan itu diinterupsi oleh kera raksasa setinggi 100 kaki. 29 tahun kemudian, Bill Randa, kepala organisasi pemerintah AS Monarch, merencanakan pencarian makhluk purba di Pulau Tengkorak yang baru ditemukan. Dia merekrut unit Angkatan Darat AS yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Preston Packard, pelacak dan mantan Kapten Layanan Udara Khusus Inggris James Conrad, dan fotografer anti perang Mason Weaver. Sesampainya di Pulau Tengkorak, anak buah Packard mulai menjatuhkan bahan peledak seismik yang dikembangkan oleh ahli seismologi Randa, yaitu Houston Brooks, karena untuk memetakan pulau tersebut dan membuktikan teori bumi berongga Brooks. Unit tersebut kemudian diserang oleh kera raksasa, menyebabkan mereka yang selamat tersebar ke seluruh pulau. Dua kelompok terbentuk di antara yang selamat, satu dengan Conrad, Weaver, para peneliti, dan salah satu tentara. Satu laginya dengan Randa dan yang lainnya. Packard pergi mencari helikopter pengangkut yang dikemudikan oleh tangan kanannya, Mayor Jack Chapman, yang berniat menggunakan senjata di atas kapal untuk membunuh kera. Kelompok Conrad bertemu dengan penduduk asli Iwi lokal dan Marlowe yang lebih tua. Marlowe memberitahu kelompoknya bahwa kera raksasa bernama Kong melindungi pulau dari predator, termasuk kelas makhluk reptil bawah tanah yang dia juluki Skull Crawlers, atau kita sebut saja kadal ya, biar lebih gampang. Si kadal inilah yang bertanggung jawab untuk membunuh seluruh spesies Kong, dengan meninggalkannya yang terakhir dari jenisnya. Suku Iwi percaya ketika Kong meninggal, si kadal raksasa akan membangunkan dan menghancurkan pulau itu. Marlowe mengungkapkan dia dan Ikari telah menjadi teman selama mereka berada di pulau itu. Tapi Ikari dibunuh oleh kadal beberapa waktu lalu. Saat Chapman disergap dan dimangsa oleh kadal, kelompok Conrad membantu Marlowe menyelesaikan perahu yang dibuat dari bagian pesawat Marlowe dan Ikari yang jatuh. Mereka menyusuri sungai dan kehilangan salah satu anggota karena buruk karnivora, dan mengamankan komunikasi dengan kelompok Packard. Ketika mereka berkumpul kembali dengan Packard, dia bersikeras mencari Chapman. Marlowe memimpin mereka melalui kuburan massal dinosaurus dan anggota keluarga Kong, dan tiba-tiba mereka diserang oleh si kadal yang membunuh Chapman. Randa dan lainnya menjadi beberapa korban di sana karena dimakan kadal. Akhirnya, kadal tersebut mati dalam ledakan gas yang mudah terbakar yang dipicu oleh Weaver. Mengetahui kematian Chapman, Packard mengungkapkan rencananya untuk membunuh Kong dan membalas para anggotanya yang tewas. Marlowe dan Brooks mencoba menjelaskan bahwa membunuh Kong akan menyebabkan si kadal merajalela, tetapi Packard menolak untuk mendengarkan mereka. Kelompok-kelompok itu berpisah dengan kelompok Packard mengambil senjata dari helikopter Chapman dan memasang jebakan untuk Kong di danau terdekat. Sementara personel non-militer kembali ke perahu. Conrad dan Weaver bertemu Kong dari dekat dan melihat sifat damai sejatinya. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Kelompok Packard membujuk Kong dengan sisa muatan seismik dan melumpuhkannya dengan napalm yang menyala. Conrad, Weaver, dan Marlowe tiba, dan setelah kebuntuan, mereka membujuk tentara lain untuk menyelamatkan Kong, tetapi Packard menolak untuk menyerah. Saat yang lain mundur, si kadal raksasa muncul dari danau dan Packard dihancurkan oleh Kong. Kadal bertarung dan mengalahkan Kong, tetapi dengan bantuan manusia, kera tersebut akhirnya muncul sebagai pemenang. Para penyintas mencapai titik pertemuan dan meninggalkan pulau saat Kong dengan tenang mengawasi. Selama kredit, Marlowe bersatu kembali dengan istrinya dan bertemu putranya untuk pertama kalinya. Dalam adegan pasca kredit, Conrad dan Weaver ditahan dan direkrut oleh Monarch. Mereka diberitahu oleh Stanley dan Brooks bahwa Kong bukan satu-satunya raja monster dan diperlihatkan rekaman arsip lukisan gua yang menggambarkan Godzilla, Mothra, Raden, dan King Ghidorah. Lukisan terakhir menunjukkan Godzilla dan Ghidorah dalam pertempuran. Saat layar berubah menjadi hitam, raungan Godzilla pun dapat terdengar. Nah, begitulah teman-teman cerita film Kong the Skull Island. Ternyata si Kong ini berhati baik ya. Selama tempat dia tinggal itu
tidak terusik atau terganggu oleh makhluk lain. Dan di akhir filmnya juga, kita bisa lihat kalau ada monster Godzilla. Wow, apakah ada kelanjutannya? Tentu saja ada ya. Oke, itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya, dan salam film.